batin yang tidak terikat oleh dunia, tidak jatuh cinta dengan dunia. Makanya katanya Imam Haris Al-Mukasifi, fakam min fakirin harisun, wakam min waniyin zahidun. Berapa banyak orang-orang fakir tapi serakah terhadap dunia, ambisius. Dan berapa banyak orang kaya tapi dia zuhud, zahid. Pelajaran tentang zuhud. Ini saya bawa yang bahasa Arabnya biar ngajinya sah. Apa bedanya zuhud sama warok? Kalau zuhud itu tarkut dunya ma'a dzikriha sifatus zahidin. Jadi meninggalkan dunia tapi tetap ingat, itu namanya zuhud. Sebenarnya aku sayang sekali sama HP ini, tapi HP ini menggangguku untuk mendekat ke Allah ya. Maka HP ini tidak terlalu kuperhatikan lagi, aku cuekin meskipun aku masih sayang. Ini mentalitas orang zuhud. Watarkuha ma'anisyaniha, tapi meninggalkan dunia sambil melupakannya, sudah aku lupakan sama sekali, aku tidak ingat. Sifatul arifin, itu orang-orang arif. Orang arif, orang yang sudah makrifat, orang yang sudah paham, sudah ngerti tentang kesejatian, termasuk kesejatiannya dunia. Jadi kalau orang zuhud itu meninggalkan dunia tapi masih ingat sebenarnya dia tentang dunia, masih ada keterikatan, tapi dia berjuang untuk lepas dan bisa lepas meskipun masih ingat. Tapi kalau orang arif itu lupa sama sekali. Kalau kamu punya mantan dan masih terbayang-bayang, padahal sudah tidak bisa nyambung lagi, itu zuhud. Tapi kalau kamu punya mantan sudah lupa sama sekali, mungkin karena ada gantinya yang lebih cakep, itu sudah arif. Tentang mantan itu tadi, jadi sudah tidak ingat lagi. Kita dulu mantan loh. Oh iya toh, kok lupa ya aku. Itu berarti kamu sudah golongannya orang arifin. Tapi kalau masih ingat, kita dulu mantan loh. Iya ya, waktu pisah aku nangis-nangis loh. Itu berarti orang zuhud. Oke, ilustrasinya begitu. Inna zuhda laisa fi ihdaril milkiyah al-fardiyah. Sesungguhnya zuhud itu bukan dalam hal ihdar, menghancurkan kepemilikan individu. Bukan berarti tidak punya apa-apa. Wah, orang ini rumahnya aja cuma bambu, bajunya cuma itu, berarti dia zuhud. Tidak, parameternya bukan itu. Walakinnahu amalun qalbiyun tasdukuhul yad. Zuhud itu urusannya kondisi hati, kondisi kalbu yang tasdukuhul yad, yang cocok dengan situasi nyata. Yad itu tangan, dengan kehidupan sehari-hari. Jadi batin yang tidak terikat oleh dunia, tidak jatuh cinta dengan dunia. Makanya katanya Imam Haris Al-Mukasifi, fakam min fakirin harisun, wakam min waniyin zahidun. Berapa banyak orang-orang fakir tapi serakah terhadap dunia, ambisius. Dan berapa banyak orang kaya tapi dia zuhud, zahid. Seperti saya lupa dulu mungkin pernah cerita tentang muridnya Ibnu Arabi. Jadi satu ketika Ibnu Arabi ini punya murid yang juga jadi sufi, yang tinggalnya di tepi pantai jadi nelayan. Dia ini hidupnya hanya dari nelayan itu. Cuma kalau dia dapat ikan, diambil tulangnya saja, dagingnya disodakohkan. Kehidupannya sangat zuhud. Satu ketika dia nyuruh muridnya,
untuk ketemu gurunya. Coba kamu datang ke guruku, ke Ibnu Arabi sana, ke kota. Mungkin beliau punya pesan buatku. Datanglah si murid ini ke rumahnya Ibnu Arabi. Begitu nyampe rumahnya kaget. Ini Ibnu Arabi, gurunya guruku. Rumahnya kok bagus, megah gini kayak istana. Guruku aja rumahnya kecil di tepi pantai, makannya cuma tulang ikan. Begitu nyampe di rumah disuguh macam-macam makanan mewah, dia malah heran. Wah, ini sufi bener gak sih Ibnu Arabi ini? Dia diragukan sudah kesufiannya. Terus tanya, Syekh, ini saya ada pesan dari guru saya. Mungkin Syekh mau pesan apa, ada nasihat apa untuk guru saya? Pesannya Ibnu Arabi, ya sudah, bilang ke gurumu ya, jangan terlalu cinta dengan dunia. Itu muridnya tambah mengkerut ini. Piye? Orang ini hidupnya kaya raya kayak gini, guruku yang kayak gitu malah tidak boleh mikir dunia. Tidak nyambung. Akhirnya pulang, gimana? Ada pesan dari guruku. Ada, tapi pesannya aneh. Masa guru dilarang banyak berpikir tentang dunia? Begitu dapat pesan itu, muridnya langsung nangis. Jadi setelah ditanya, guru kok sampean malah nangis? Iya, guruku ternyata memang bisa membaca situasiku. Jadi penjelasannya, karena sebenarnya meskipun dia makan hanya tulang ikan, tapi setiap kali dia makan tulang ikan, yang ada di pikirannya, ini sebenarnya kalau ada dagingnya ya lebih enak, tidak cuma tulangnya. Apalagi ada sambal tomatnya, apalagi ada. Jadi masih ada pikiran tentang dunia. Sementara Ibnu Arabi yang hidupnya kaya berlimpah, dia tidak pernah pikir. Detik itu misalnya kehilangan hartanya, kehilangan istananya, kehilangan dunianya, tidak masalah. Jadi bukan masalah jumlah yang dimiliki, tapi keterikatanmu terhadap dunia. Itulah kuncinya zuhud. Dan ini nanti membentuk perilaku. Ini ada cerita yang saya bawa tentang Imam Haris ini. Tulisannya kecil-kecil ya, saya ceritakan saja. Jadi suatu ketika beliau ini ketemu dengan ponakannya yang kita bahas minggu depan, Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, terus sama Imam Junaid diundang. Mari paman, mari Syekh datang, tak undang makan-makan. Kalau ada makanan, kelihatannya sampean sedang lapar. Oh ya, sudah, ayo. Diajaklah oleh Imam Junaid ke tempatnya. Kebetulan di tempatnya Imam Junaid barusan sebelumnya ada pesta pernikahan. Jadi masih ada sisa-sisa makanan dari malam sebelumnya. Karena disuguh oleh ponakannya, dihormati untuk makan, ya beliau makan. Tapi begitu mau ngambil makanan, ini tangannya kaku, tidak bisa meraih makanan. Dipaksa-paksa akhirnya bisa. Terus dimasukkan mulut. Tapi begitu mau dikunyah, mulutnya juga kaku. Dipaksa ditelan. Tapi begitu ditelan, muntah. Jadi itu diantara karomahnya Imam Haris al-Muhasibi. Ketika ditanya, Syekh, kemarin sampean waktu saya suguh kok seperti itu. Tangannya kejang, kaku, mulutnya tidak bisa mengunyah, kemudian begitu masuk tenggorokan langsung keluar lagi muntah. Ya, kamu makanan yang kamu suguhkan kemarin dari mana? Oh, itu sisa-sisa dari acara pernikahan kemarin. Kamu yakin tidak dengan sumbernya? Saya tidak tahu, Syekh. Yes, pokoknya ono panganan enak ya tak suguhke wae wong ada tamu orang besar. Itulah situasiku. Jadi beliau ini karena saking waroknya, dia dapat karomah. Tidak mungkin barang yang tidak jelas masuk ke perutnya. Bukan berarti yang disuguhkan tadi haram loh. Tapi karena tidak jelas sumbernya. Jadi yang tidak jelas saja terhalang untuk masuk.
Padahal mungkin ya halal wong ya, makanannya sendiri di rumah tadi malam. Tapi karena sumbernya masih belum bisa dipastikan, makanan itu tidak bisa masuk. Nah, terus Imam Junaid, oh kalau rumusnya begitu, ayo saya ke rumah saya lagi. Baru disukul dengan roti yang sudah keras. Nah itu malah seneng, bisa masuk. Kalau nyugui saya yang kayak gini, yang sumbernya jelas meskipun hanya roti yang keras. Nah itu buahnya zuhud dan warok yang sudah mendarah daging. Kalau kita mungkin kebalikannya ya, begitu ada roti yang keras itu, wah tanganmu kaku, sudah tidak bisa. Tidak bisa masuk ini roti apa-apa ini. Begitu masuk langsung muntah. Kalau kita masih kebalikannya. Kalau Imam Haris malah yang enak-enak yang muntah.